wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Welcome to UYP ya, di ya, pada sesi kali ini. Ya Allah, sesi terakhir, maksudnya di sesi pertama ya. Dan pastinya teman-teman please jangan ngantuk. Yang ngantuk silahkan siapkan tumbler ya, tumblernya jangan sampai ketinggalan. Ups, canda. Boleh sambil siapin makanan, cemilan, boleh banget ya. Yang tidak ada kendala boleh on cam dong. Ini ada Kak Misbahul Munir, Kak Hadi, ada Kak Lalu. Kira-kira teman-teman dari daerah mana aja, boleh dong ketik di kolom komentar biar aku tahu nih. Ada yang dari Solo? Ada yang dari Lampung, wow jauh, Bekasi, Kuningan, Jawa Barat, Kapel, Ngawi. Ada yang dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung, Depok, Masya Allah. Sudah azan zuhur Kak Fel di tempatnya Kak Lalu, wow. Yang dari Jawa Barat, oke. Cikarang, dari Bone, Masya Allah. Oke teman-teman, boleh dong tepuk tangan buat diri kita di hari Minggu yang harusnya bisa holiday, rebahan, atau kegiatan lainnya ya yang menyenangkan diri, tapi teman-teman mengasah otak nih dengan belajar bareng, itu keren banget. Wow, apresiasi buat teman-teman, keren. Oke, pada sesi keempat ini bareng aku dengan tema The Set Hustle Blueprint, ubah hobi jadi sumber rezeki atau penghasilan. Teman-teman di sini siapa yang punya bisnis boleh diangkat tangannya, atau sedang merintis bisnis atau mau punya bisnis? Banyak ya ternyata ya. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Tidak kenal maka tidak sayang. Ya, namaku Vela Vidya teman-teman. Kalian bisa panggil aku Vela. This is my Instagram. Silahkan teman-teman follow. Boleh banget, nanti DM aku aja biar aku fallback ya. Kalau nggak DM bingung nih, siapa aja yang perlu di fallback. Ya, nanti bisa kolaborasi lah kita dari IG ini. Dan benar tadi kata Kak Riri ya, aku adalah owner dari Klemira _ konveksi. Apa itu Kak Klemira? Baru tahu deh. Oh, ada yang udah pernah order mungkin, nanti kita kenalan. Ini adalah prestasiku ya teman-teman, alhamdulillah. Atas pertolongan Allah mendapatkan 5 beasiswa selama kuliah S1 ini, dan aku S1-nya double degree teman-teman. Yang satu pendidikan bahasa Inggris dan manajemen bisnis, dan alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi juara 1 nasional Duta Wirausaha Muda Indonesia. Dan kesibukanku saat ini yaitu selain merintis bisnis juga menjadi public speaker, pengajar praktisi, mentor, dan lain sebagainya. This is my WhatsApp, teman-teman kalau mau kolaborasi atau mau diskusi, mau tanya-tanya terkait bisnis, terkait ya bagaimana ya Kak untuk mengembangkan usahaku, misalkan bisa hubungi aku by WA ya teman-teman, atau mau order di Klemira Konveksi boleh banget. Aku open gate ya. Dan jangan lupa teman-teman, nanti setiap sesi kita silahkan di screenshot atau di foto, di-upload di story, tag IG ku ya, biar Vela bisa repost nih. Teman-teman, boleh dong ketik di kolom komentar, anak muda itu harus berani ngejar apa ya? Menurut kalian apa nih? Kalian sebagai anak muda nih, kita sebagai anak muda harus berani ngejar apa? Kesuksesan Kak, mimpi. Apalagi nih? Ngejar beasiswa, ngejar doi, ada nggak? Ngejar cita-cita, tujuan. Ada lagi? Ngejar karir Kak Fel, ngejar apa tuh ilu Kak Haris? Ngejar mantan, beneran Kak Nur Fadilah mau ngejar mantan? Boleh, tapi jadikan diri kita sebagai orang yang mampu gitu ya, atau punya value yang tinggi, boleh nanti ngejar mantan, siapa tahu mantannya anak presiden nih. Ilmu dan lain sebagainya. Oke, banyak banget semangat dari teman-teman di sini. Pengen ngejar umur orang tua Kak, ngejar kesuksesan, ngejar jadi wisudawan terbaik, mahasiswa berprestasi, dapat beasiswa, punya penghasilan banyak, bisa kerja dari rumah dan lain sebagainya.
Oke, teman-teman. Keren banget ya. Terus siapa sih di sini yang ingin jadi young entrepreneur sukses yang punya penghasilan sendiri meskipun masih pelajar atau mahasiswa? Ada? Atau aku kak, aku, saya. Banyak ya ternyata ya. Ada Kak Melsa nih, Kak Nabila juga pengen. Hadi, Kak Rifa, saya, Kak Fel, Kak Rajmi, Kak Safira, dan semuanya pengen. Mau Kak, aku mau naikin omset. Aku pengen sebelum lulus sekolah atau lulus mahasiswa udah punya tabungan sendiri, bisa beli ini itu tanpa harus nunggu transferan orang tua, bisa bayar kos sendiri, bisa bayar pajak motor sendiri misal. Kak Zahra juga, saya Kak, aku pengen Kak, pengen banget Kak Khususnya. Iya, teman-teman. Tapi gimana ya langkah awalnya? Dan kita harus tahu dulu nih peran dunia usaha. Pengen jadi seorang entrepreneur atau studentpreneur, pelajar atau mahasiswa wirausaha. Kita harus tahu dulu peran dunia usaha ini apa ya. Pertama, teman-teman, dengan nantinya kalian menjadi studentpreneur, kalian itu berarti penyedia lapangan kerja, menyediakan lapangan kerja yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Pastinya jadi penggerak ekonomi. Karena percaya teman-teman, bahwa di Indonesia ini ya, UMKM itu sangat mendongkrak ekonomi di negara kita. Percaya nggak? Iya, dan menjadi penghidup sektor real. Pertahanan dari krisis ekonomi. Gimana ya teman-teman, kita sekarang mencari uang susah, apalagi ya banyak pengangguran yang ter-PHK, dampak COVID-19 masih dirasakan di era saat ini. Ya, mau nggak mau dituntut untuk lebih mandiri ya kita menjadi mahasiswa atau pelajar, serta dengan menjadi studentpreneur, teman-teman itu mendorong kesejahteraan. Kesejahteraan siapa Kak Vel? Ya diri kita sendiri, kita diberdayakan oleh kita sendiri, dan kita harus bisa juga memberdayakan orang lain. So, very impactful if you want to be studentpreneur, teman-teman. Percaya deh. Senang ya kalau kita bisa membantu orang lain juga bisa berdampak. Kak Vel, kenapa ya harus jadi pengusaha? Teman-teman, aku mau tanya deh. Setiap dari kita itu punya nggak sih sebenarnya jiwa entrepreneur? Bisa nggak tiap orang jadi entrepreneur? Boleh ketik di kolom komentar, bisa nggak? Bisa nggak ya tiap orang itu jadi entrepreneur? Bisa. Iya, benar banget. Bisa. Bisa banget. Bahkan di kondisi apapun bagaimanapun, kalau kita nih ya niat sungguh-sungguh untuk jadi entrepreneur itu bisa kok sukses. Percaya kan? Nah ini nih, kita harus menemukan dulu alasan yang kuat. Kenapa ya aku harus jadi entrepreneur atau menjadi mahasiswa wirausaha? Nih, ada pintu sukses yang lebih besar teman-teman. Karena apa? Karena pengalamanku saat ini ya meskipun kerjanya 24/7, tapi kita punya kebebasan untuk mengatur waktu kita sendiri. Dimana kita bisa jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Atau bisa juga nih, ketika kita, Kak Vela lah ya, sedang ngisi acara seperti ini, tapi bisnisnya tetap jalan. Karena seperti itu. Dan ada jenjang karirnya kok teman-teman. Banyak yang berpikir, emang iya ya pengusaha itu jualan kayak gitu doang ada jenjang karirnya? Paling nanti bakalan berhenti di tengah jalan atau mati. Enggak teman-teman, kita tetap ada jenjang karir lah. Namanya UMKM ya. Ada usaha mikro, kecil, nano, dan lain sebagainya, itu ada tingkatan kelasnya nantinya. Dan kepuasan akan karya dan kerja. Sebagai tadi ya, title kita menjadikan hobi sumber rezeki. Kita kan happy banget dan puas kalau karya dan hasil kerja kita bisa diapresiasi atau dipakai orang lain. Nah, cerita dikit teman-teman, aku memulai usaha kue merah konveksi ini, awalnya kue merah production namanya. Itu dimulai dari usaha desain di 2018-2019. Di masa itu kan belum ada seperti Canva ya. Semuanya masih baik Corel Draw, Adobe Illustration. Aku tuh usaha jasa desain teman-teman. Nah, 3 bulan di awal aku berdiri itu bikin sayembara, pesen desain sesukanya, bayar seikhlasnya. Bayangin teman-teman, aku masih maba ya saat itu, terus seneng banget dapat orderan, ya 100-an lah ya, 100-an klien, dan aku belum tahu gimana caranya SOP di bisnis saat itu. Tiba-tiba
ketika aku ya merelakan tugas-tugas kuliah ya, kalau di bahasa Inggris kan semuanya tugas by English lah, essay, presentasi semuanya by English. Itu aku kesampingkan dulu untuk ngerjain orderan. Terus tahu nggak yang bayar berapa? Yang bayar itu cuma 0,5%, teman-teman, dikit loh. Iya. Terus sedih ya, kayak frustasi saat itu aku. Ya Allah, aku udah desain susah payah, kok nggak ada yang bayar sih? Tiba-tiba aku nemu postingan di Instagram, teman-teman. Tulisannya seperti ini. Dia usaha F&B ya, usaha makanan, bagi-bagi 1.000 porsi dibayar dengan doa. Itu aku tiru tuh. Oh oke deh. Tadi klien-klien yang pesen desain di aku senang desainku dipakai. Bahkan sampai detik ini masih dipakai loh. Desain logo, desain MMT, desain packaging kayak gitu masih dipakai. Oh oke, aku puas dengan karya dan hasil kerjaku. Nggak apa-apa lah, nggak dibayar. Aku WA mereka, aku DM, aku email, minta tolong ya dibantu doa agar Tembera menjadi usaha yang berkembang, yang barokah bisa membantu banyak orang. Endingnya apa teman? Alhamdulillah, dengan fleksibilitas yang lebih tinggi tadinya untuk menjadi student planner, fokus untuk gimana caranya jadi mahasiswa wirausaha, ya ada aja rezeki dari Tuhan gitu yang ngasih. Karena percaya banget dengan berbisnis ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah, dan tangan di atas itu lebih baik kan teman-teman daripada tangan di bawah. Kalian lebih suka di atas atau di bawah nih? Dua-duanya apa ya? Ya sama berarti. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Harus temukan dulu nih alasan yang kuat kenapa kita harus menjadi seorang pelajar atau mahasiswa wirausaha atau seorang entrepreneur. Apa ya alasannya? Oh, aku pengen membantu meringankan beban kedua orang tuaku, Kak. Aku pengen bayar kuliah sendiri. Aku pengen ikut kegiatan internasional pakai uangku sendiri dan lain sebagainya. Atau Kak, aku pengen mengumrahkan orang tuaku. Contoh seperti itu. Itu boleh. Harus kuat dulu alasannya nih. Karena dengan niat yang kuat, ya teman-teman pasti akan lebih mudah nantinya menjalankan usaha. Kak Fel, kira-kira apa ya tips untuk memulai berbisnis? Ini ada 5 poin dariku teman-teman berdasarkan pengalamanku sendiri ya. Pertama adalah jangan malu. Ini penting banget nih ya. Jangan malu teman-teman. Kenapa kita nggak boleh malu? Karena kalau kita malu, ya kita nggak akan maju-maju teman-teman. Kalau aku udah punya ide bagus dan lain sebagainya, tapi aku malu mau jualan, aku malu mau menawarkan orang yang bisnisnya nggak akan terkenal teman-teman. So, kalau kita masih malu, silahkan upgrade diri untuk pede, percaya diri, pede aja dulu. Kak, aku punya produk nih, produkku skincare, tapi aku kurang pede sama diriku karena aku seperti ini, contoh ya. Oke, belajarlah personal branding, belajar juga gimana cara merawat diri, cara promosi dan lain sebagainya. Tapi kalau aku nggak punya modal, tapi pengen jadi student planner, pengen jadi entrepreneur, bisa nggak? Bisa. Banyak teman-teman bisnis dimulai dari nol modal. Kayak tadi aku memulai Klemira itu juga dari nol modal, yaitu dari skill teman-teman, skill yang udah kita milikin. Coba deh tanya ke diri sendiri, kira-kira skill itu apa ya? Atau boleh juga ketik di kolom komentar, Kak Vel, aku punya skill menggambar tapi aku bingung mau usaha apa. Siapa tahu nanti kita bisa diskusi bareng di sini. Nah, atur waktu teman-teman. Ya, percaya ya, menjadi seorang pelajar dan mahasiswa itu waktunya padat, belum lagi tugas sekolah dan kampus, belum lagi organisasi, tuntutan di rumah, atau lain sebagainya. Nah, jadi cara aku mengatur waktu selama kuliah itu teman-teman, Senin sampai Jumat aku tuh fokus banget buat mengerjakan tugas-tugas kuliah. Jadi kayak berorganisasi, berjejaring, itu aku fokus di hari Senin sampai Jumat sambil ya belajar bisnis teman-teman. Iya, karena bisnis itu bisa belajar dari seminar seperti ini, ikut workshop, membaca buku, jurnal, dan sebagainya. Dan atur finansial. Kak, finansial ini kayaknya riskan banget deh Kak buat aku, karena aku hanya mengandalkan uang beasiswa misal, atau transferan orang tua. Bisa kok nanti aku bakalan spill cara Vela untuk mengatur keuangan. Dan this is my tagline teman-teman, buatan obah, buatan sekolah, itu bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalau kita tidak bergerak, kita tidak berusaha sekuat tenaga, akan susah untuk sekolah. Itu prinsipku ya. Jadi kalau bisa sekolah pakai dana sendiri atau kita cari beasiswa. Nah ini nih, tadi ada yang tanya Kak Fel gimana ya tips tambah income.
Tiga hal ini yang aku lakuin selama kuliah, teman-teman. Pertama, internship, freelance, dan bisnis. Internship ini ya semacam kita magang di suatu perusahaan yang dibayar nantinya. Contohnya apa? Kayak Edukarya, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Atau informasi di Instagram, ini tidak di endorse ya guys. Cuman aku kalau cari info-info internship di IG ini sih, anakmagang.id. Atau freelance juga boleh banget. Kayak aku tuh seneng banget sama sosial media. I wanna be content creator yang nantinya bisa kolaborasi dengan para UMKM atau brand-brand ternama. Itu boleh banget. Manfaatkan sosial media teman-teman untuk apa? Untuk menghasilkan cuan, untuk menghasilkan CV atau portofolio nantinya. Let's private, you are very like teaching misal ya. Oh, boleh banget. So, aku meskipun jurusan hukum, tapi aku suka ngajar matematika ke anak SD. Itu boleh banget. Kalian les private atau jadi guru les tutor lah ya. Barista, host live, translator yang kalian suka bilingual, graphic design. Kayak aku tadi ya, memulai usaha dengan graphic design. Kalian ada yang suka nulis, tuh bisa jadi sumber rezeki teman-teman. Join lomba-lomba, kepenulisan dan sebagainya. Atau nih yang paling simpel, jasa buat PPT. Karena banyak juga ditemukan mahasiswa yang udah capek gitu loh. Udah mikir materi, masih bikin PPT. Nah, itu kesempatan kalian untuk jasa membuat PPT. Lumayan tuh, misal kalian bisa pakai Canva gitu ya. Masukin materi dari mereka. Kalian jual per PPT 10.000, 15.000. Yang order 10 orang kan lumayan tuh. Nah, dari internship dan freelance itu teman-teman, aku pakailah untuk nantinya berbisnis atau mengembangkan usaha Clemira. Kalau bisnis boleh nggak ya Kak? Aku justru harus dong. Contohnya nih kayak jasa membuat konten UMKM, teman-teman jadi reseller, jual es teh, web development yang anak IT, atau ada yang suka masak di kos di rumah, jual makanan, aksesoris, di CFD dan lain sebagainya. Jadi teman-teman masih banyak sebenarnya informasi terkait tambah income yang pernah aku lakuin, tapi yang saat ini teman-teman lihat tuh kalian bisa pakai ya. Bisa nggak Kak? Bisa, asalkan niat dan mau. Dan ini ada beberapa contoh ide bisnis 0 modal. Kayak tadi, yang punya skill mengajar nih, boleh sambil jadi guru tutor. Ada yang punya kamera, Kak Fail, aku tuh punya kamera, aku seneng banget moto. Bisa nggak ya Kak? Bisa. Jasa fotografi, bisa kalian opennya ketika mau wisuda, atau fotografi untuk wedding, untuk lamaran, atau foto family, dan lain sebagainya. Ini yang suka masak bisa teman-teman. Kalau kalian suka nulis, translator, dan tadi ya, masih banyak banget. Nah, tapi sebelum itu, udah tahu nih kita. Oh ya Kak Fel, aku udah nangkep nih satu ide bisnis. Setelah itu apa ya Kak? Yaitu SWOT. Udah nggak asing ya? Apa teman-teman? Ada strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat. Ya benar, ancaman. Kak Fel, aku pengen usaha nih Kak. Usahanya yaitu tahu crispy misal. Kira-kira aku harus cari kekuatan apa aja ya? Bisa teman-teman, contoh nih ya, tahu crispy-nya digoreng dadakan jadi masih anget. Bumbu-bumbunya banyak, ada bumbu-bumbu rempah misal, atau bumbu yang bubuk. Kira-kira kelemahannya apa Kak? Oh, kelemahannya adalah tidak awet. Jadi gimana caranya ketika aku stok harus habis, atau mungkin packagingnya kurang. Nah, nantinya di opportunity, di peluang ini teman-teman tuh bisa menganalisis, oh oke, di kampungku kayaknya belum ada jualan es teh di Kak Fel, aku mau deh jualan es teh. Ancamannya apa ya? Oh, ancamannya kalau musim hujan mungkin pendapatannya menurun. Oh, gantilah, bukan ganti produk ya, lebih ke nambah produk jadi teh hangat dan lain sebagainya. Terus ditambahin jahe atau serai dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Tetap harus analisis SWOT. Oke. Nih, kunci utama adalah, ini teman-teman, aku ada cerita ya. Ketika awal aku merintis usaha Clemira, tuh aku tuh ditipu lah sama temenku. Ya gitu, pokoknya ditipu lah, lumayan banyak, ratusan uangnya, dan itu gede ya menurut saya ya. Terus
tiba-tiba perjalanan aku pulang dari kampus tuh, aku cuman punya uang 10.000 teman-teman. Bener-bener 10.000 doang. Terus bisa buat apa? Buat beli makan. Iya, besoknya bingung besok gimana ya makan pakai uang apa? Nggak mungkin juga minta ke orang tua. Sedangkan uang beasiswa belum cair gitu. Nah, setelah itu teman-teman, ya udah aku beliin makan lah ya, sama minum gitu. Tiba-tiba aku melihat ada nenek-nenek tua gitu. Kasian banget, sedangkan itu panas ya. Terus tiba-tiba kayak stang motorku itu menuju ke simbah tersebut kan. Terus habis itu aku kasih makanan ke simbah itu. Tiba-tiba simbah itu tuh nepuk pundakku yang kiri. Beliau bilang kayak gini guys. Dok, aku doakan semoga kuliahmu lancar, bisnismu berkembang, dan kamu sukses sih. Bayangin teman-teman, aku tuh nggak cerita loh kalau aku seorang mahasiswa sedang kesusahan merintis usaha, sedang susah cari uang, tiba-tiba dia doa kayak gitu. Kayak, wow, merinding kalau aku cerita ya, ini sampai tanganku, gemeteran. Kayak gitu teman-teman, terus aku percaya banget, oh ya Allah, apakah ini salah satu caramu untuk menjadikanku kuat? Dan ternyata jauh di sana itu orang tuaku berdoa gitu, berdoa untuk kemudahan di perjalananku kuliah maupun merintis usaha. Maka dari itu aku percaya banget teman-teman tagline ini. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu akan lancar seperti raja. Percaya nggak? Boleh dong ketik di kolom komentar kalau teman-teman percaya. Percaya teman-teman? Atau Kak Nisa Nur pertama nih yang komen, langsung percaya Kak Vel, Kak Siva juga percaya banget. Nah itu teman-teman, ini kunci ya, maybe semua perjalanan kita bisa lancar ya karena doa orang tua kita. So ketika orang tua teman-teman masih ada, ya silahkan jadikanlah mereka raja karena bakalan ada aja nanti rezekinya. Dan setelah itu tahu nggak, setelah aku pulang ke kos, kondisi lapar teman-teman, punya uang 10.000, udah buat beli makan sama minum, tak kasih ke simbah itu. Tiba-tiba ada orderan di Klemira yang untungnya ke aku aja itu 10 kali lipat teman-teman dari uang yang tadi ditipu temanku. Bayangin, ya misal aku ditipu 800.000 dikali 10-nya berapa? 8 juta, sama seperti itu. Tuh ya ampun, kayak wow, ya Allah ternyata se-impactful itu ya. Dengan kita niat berbisnis karenamu, niat berbisnis karena Tuhan, ingin mengembangkan skill kita, ingin membantu banyak orang, ternyata Tuhan itu akan membantu kita teman-teman. Allah itu akan membantu kita. Sambil doain sama orang tua ya. Kak, kira-kira dalam berbisnis ada hukumnya nggak ya? Ada dong. Nih hukum pertama teman-teman, wajib ya ditulis, di screenshot, di foto nih. Apa sih? Larangan mencampur rekening pribadi dengan rekening bisnis. Teman-teman yang sudah punya usaha atau ingin merintis usaha nantinya, ini harus menjadi rules pertama buat teman-teman membangun usaha. Dan ini adalah budget planner dari Vela ya, yaitu 60, 20, 10, 10. Ini udah aku praktekin sejak SMK teman-teman, dan alhamdulillah sampai detik ini ya, meskipun tertatih-tatih ya, tapi setidaknya menghasilkan. Apakah 60, 20, 10, 10 itu aku kok baru tahu ya, di kampus, di sekolah nggak dikasih tahu nih sama dosen, sama guru. Yaps, this is my rules teman-teman. 60% itu adalah tabungan aktif, 20% menjadi tabungan bisnis, 10% tabungan pasif, dan 10%-nya lagi adalah investasi. Apa itu Kak Vel? Jadi gini nih, teman-teman yang sudah punya usaha misalnya, atau teman-teman yang mau merintis, kalian punya penghasilan atau uang dari orang tua lah. Kita cari hitungan yang mudah aja ya. 1 juta misal sebulan. Contoh ya, semoga bisa lebih dari itu. Amin, amin ya. Nah, 60% dari 1 juta berapa? Yaitu 600.000. Itu kita jadikan tabungan aktif. Tabungan aktif ini adalah dana yang sudah kita pisahin teman-teman. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari.
Contoh, Kak Riri nih mau beli bensin, Kak Zahra mau skincarean, ya Kak Misbah Munir nih contoh mau belanja buku Kak. Nah, itu berarti dari tabungan aktif. Itu ya teman-teman ya. Atau buat beli paketan. Kak Umi nih, Kak Umi mau beli apa ya? Contoh alat tulis nih. Nah, itu pakai 60% tabungan aktifnya teman-teman. Terus 20%-nya buat bisnis berarti berapa kalau dari 1.200.000? Ini hitungan gampangnya aja ya teman-teman. Nanti bisa disesuaikan sama uang yang teman-teman miliki setiap bulannya. Kak Fel, kalau misal aku merintis usaha tapi uangku masih dikit Kak, ya tetap harus dibagi. Karena apa teman-teman? Karena ya untuk mempermudah teman-teman nantinya merintis usaha. Kalau tabungan pribadi dicampur dengan tabungan bisnis atau tabungan usaha, kita itu akan merasa keuntungan bisnis ya uang kita pribadi. Jadi misal mau bikin apa ya atau mau makan lah ya, kalau mau makan seblak pakai uang bisnis nanti tiba-tiba pas Halo Kak Vela. Kak Vela. nggak boleh untuk hal apapun kecuali azim banget ya. Jadi untuk dana mengendapnya teman-teman, dana pensiun, bayangin setiap bulan ya, setiap bulan Kak Zahra menyisakan 50.000 tabungan pasif. Dalam 1 tahun bisa berapa tuh? Udah jadi 600.000 kan? Itu 1 tahun. Coba kalau rumus ini kalian praktekin bertahun-tahun, jadi banyak nih tiba-tiba tabungan pasifnya. And then investasi, penting banget anak muda kita harus mulai investasi ya. Meskipun masih pelajar, masih kelas 1 SMP misal, masih SMA atau bahkan mahasiswa, itu penting banget buat investasi. Investasi 10% aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Banyak juga boleh deh. Nah, bisa berupa apa? Infak atau sodako, teman-teman bisa mengumpulkan dana itu ditimbun dulu untuk nanti beli cincin emas, antam, atau saham dan lain sebagainya. Kak, emang Apa perlu itu? ya Kak? Ya perlu teman-teman. Karena apa? Banyak dari kita ya, anak muda yang belum melek investasi, nantinya untuk menjalankan bisnis bingung deh. Karena apa, dengan investasi ini bisa jadi modal bisnisnya teman-teman. Kak Fel, aku tuh suka banget kalau pakai perhiasan kayak misalnya cincin emas atau gelang gitu ya. Atau Kak Adam nih, Kak Adam sebagai cowok juga senang misal buat investasi. Nantinya ya bisa meringankan lah masa depan Kak Adam contoh. Atau tadi yang cewek-cewek ada yang suka pakai cincin kayak Kak Safira misal, pakai cincin, pakai kalung, anting, itu bisa jadi bentuk investasinya teman-teman. Yang penting apa? Keuangan teman-teman itu harus dipetakan. Jangan sampai ketika punya uang banyak terus tiba-tiba habis deh. Bulan depan, minggu depan bingung mau gimana. Ya, jangan sampai ya. Yap, teman-teman, selanjutnya yaitu apa ya? Nah, sudah saatnya mandiri sejak muda. Kak, aku tuh sibuk banget di sekolah sama kuliah. Caraku gimana ya? Nah, bangunlah jejaring teman-teman. Di saat ini kita satu room Zoom, itu udah sebagai bentuk strategi kita untuk membangun jejaring. Siapa tahu nanti bisa saling rezeki merugikan. Jangan pula lelah belajar. Belajar sama siapapun, usia berapapun, kondisi bagaimanapun, teman-teman jangan lelah belajar. Dan jadilah pembelajar yang baik. Jadi gini, ketika kita ketemu orang nih, jadikan kita itu gelas kosong. Meskipun sudah jago, sudah omsetnya banyak misal, atau teman-teman sudah mumpuni di bidang itu, ketika ketemu orang baru, orang lain, jadilah gelas kosong. Karena kita akan apa? Kita akan dapat ilmu yang baru juga dari perspektif mereka. Dan harus punya mentor nih. Nah, maka dari itu, tadi kan aku udah share IG sama WA ya, teman-teman bisa DM aku atau hubungin aku, mau kolaborasi, teman-teman mau diskusi, boleh banget. Free teman-teman. Oke.
Nah, ini nih endingnya. Dari tadi ya, ide udah oke Kak Fel, SPOT-nya udah aman, prinsip bisnis oke, manajemen keuangan aku udah catat semua yang Kak Fel sampaikan. Terus gimana Kak biar bisnisku tetap berkembang nantinya? Yaitu teman-teman jangan lupa untuk personal branding. Ya, personal kamu dan bisnismu. Gimana Kak tahu caranya? Caranya adalah cek IG masing-masing. Siapa ya yang IG-nya masih polosan seperti ini nih? Atau fotonya gambar kucing, gambar gunung, atau gambar tangan doang, atau bahkan gak ada gambarnya. Aduh, punya masalah hidup apa ini ya? Ayo. Nah, kalau nantinya teman-teman menjadi seorang student planner, yang kalian jual bukan hanya produknya aja, tapi value-nya yang punya usaha itu. So, Instagram menjadi salah satu bentuk portofolio yang oke. Mukanya harus jelas, eye contact, show your vibes, kayak ceria, ramah, kalem, profesional, whatever you want, kayak gitu teman-teman. Ya, karena apa? Dengan Instagram ini bisa nantinya menjadi katalog digital teman-teman. Aku seorang pengusaha nih. Aku seorang Gen Z entrepreneur, usahaku ini. Orang akan mengajak kolaborasi kita atau bahkan menjual atau membeli produk kita lagi. Ya, mereka tahu, oh ternyata klaim Mira Konveksi itu dari Kak Vela nih. Oh, Kak Vela itu usahanya klaim Mira Konveksi. Jadi kayak ada magnet yang nantinya teman-teman ciptain melalui personal branding. Ya, so IG kalian silahkan personal branding dari sekarang. Kalau followersnya masih dikit nggak masalah. Karena apa teman-teman? Bukan hanya kamu yang sedang membranding, ya, melainkan apa? Melainkan usaha kamu juga akan ikut ke branding. Networking and business collaboration akan ikut terbangun dan terjalin. Percaya kan? Betapa kekuatan personal branding teman-teman. Kalian bisa dikenal banyak orang, produk kalian juga akan bisa dikenal oleh banyak orang. So, dari yang awal tadi aku sampaikan sampai di sesi akhir ini, kuncinya adalah satu teman-teman. This is my second life. Menuntut ilmu adalah ibadah, berprestasi adalah dakwah. Teman-teman, gak ada kata lelah untuk belajar ya sebagai anak muda sampai kapanpun, bahkan nanti teman-teman jadi orang tua, jadi nenek, jadi kakek. Nah, yang namanya menuntut ilmu akan jadi ibadah kita teman-teman, dan prestasi yang saat ini kita toreh jadikan itu dakwah yang bisa kita bagi ke banyak orang melalui bisnis, melalui sekolah, dan bisa melalui banyak cara. Oke teman-teman, itu materi dari Vela. Tadi ada yang tanya, Kak, apa usahanya klaim Mira Konveksi itu yang mana? Nah ini teman-teman, aku izin memperkenalkan ya Kak Riri. Jadi klaim Mira Konveksi ini adalah IG-nya, klaim Mira _konveksi. Teman-teman boleh follow yuk, support UMKM lokal seperti kami ya. Nah, klaim Mira ini dalam bahasa Sanskerta ya teman-teman, artinya perempuan yang cantik, cerdas, berwawasan luas. Harapannya usaha ini bukan hanya doa untuk yang punya ya, tapi doa untuk orang-orang sekitar. Dan kami mempergunakan perempuan karena 90% yang dikenal adalah perempuan, yaitu siapa Kak Fel? Nah ini alasannya. Pertama, memberdayakan ibu-ibu dan remaja putri-putri sekolah, berkarya dan bekerja dari hobi, karena tadi hobiku desain and fashion ya, serta membantu perekonomian keluarga dan masyarakat desa. Jadi aku membangun usaha klaim Mira ini bukan hanya sekedar usaha yang menghasilkan omset banyak juga ya guys, tapi gimana caranya juga memberdayakan orang-orang di sekitarku, terutama perempuan-perempuan yang di sekitarku juga gitu. Karena aku gini, Tuhan Allah sudah memberi kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa. Ya, kalau aku tidak bermanfaat buat sekitar, kayak tidak adil gitu loh, kayak berasa kok aku nikmat sendiri gitu. Maka dari itu usaha ini menjadikanku sebagai ladang untuk aku memberdayakan mereka juga, agar bisa saling berdaya dan memberdayakan. Iya, meskipun seperti itu teman-teman, setelah pulang sekolah pun atau pulang kuliah aku jadi kurir paket nih ya, jualan es, jualan donat di pinggir jalan, jadi jualan private, merintis usaha sendiri ya, itu sebagai wujud agar apa? Agar kita sebagai anak muda harus terus berdaya, jangan sampai waktunya tuh kosong lolos hanya untuk pro sosial media
atau nonton YouTube yang nggak penting. Ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan usahakan melakukan konveksi ini kami bergerak di bidang pembuatan PDH atau kemeja yang sisinya custom ya, jaket, kaos kelas, almamater, lanyard, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Namira Konveksi kami punya banyak mitra dan reseller di seluruh Indonesia. Udah kirim ke Kalimantan, Sumatera, Aceh, Papua, Bali, dan kota-kota lainnya yang ada di Jawa. Teman-teman semisal butuh PDH ya, atau mau bikin PDH kelas, jaket kelas, kaos kelas, bisa hubungin Kak Vela. Tenang, nanti harganya harga khusus untuk teman-teman peserta UGP. Ya teman-teman, coba aja dulu dalam memulai berbisnis. Kalau gagal gimana Kak Vela? Kalau gagal coba lagi. Masih gagal Kak, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi sampai stop gagal teman-teman habis. Berbisnis untuk menebar pahala dan investasi dunia akhirat. Sekian dari Vela, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Waktu dan layar aku kembalikan ke Kak Riri. Oke, terima kasih.